Bab 2017. Diam. Jerry mengerutkan kening, nada pihak lawan terdengar jelas sedang bertanya. Wanita muda itu mengabaikan pihak lawan, karena bertemu Jerry di sini, wajah penuh semangat dan dia berkata, "Jerry, ternyata benar kamu." Jerry menunjukkan senyum lembut di wajahnya, lalu menatap wanita itu dan berkata, "Sully, sudah lama tidak bertemu." Wanita ini tidak lain adalah Sully. Dulu saat masih di Jiangsu, putrinya Jerry, yaitu Feli, pernah ditahan dan Sully juga ikut ditahan dalam tahanan rumah bersama Feli. Sully bersedia mengorbankan kebenaran dirinya demi Feli yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Sejak saat itu, Jerry terus mengingat kebaikan Sully. Setelah itu, Jerry membantu ibunya Sully yang sakit parah dan membayar biaya pengobatan, agar ibunya Sully mendapat perawatan tepat waktu. Lalu kemudian, Sully menjadi bintang besar. Melihat teman lama lagi, lalu mengingat kejadian di masa lalu, hati Jerry dipenuhi dengan emosional. "Baby, siapa dia?" Saat ini, wanita muda di sebelah Sully bertanya dengan marah. Namun, yang membuat Jerry sedikit bingung adalah pihak lawan ternyata memanggil Sully dengan panggilan baby. Sully memandang wanita itu dengan acuh tak acuh, lalu berkata, "Dia adalah temanku, kakak sepupu, kamu kembali dulu. Aku akan pergi dengan temanku." Ternyata itu kakak sepupu Sully. Setelah mendengar kata-kata Sully, wajah kakak sepupu semakin muram. Kemudian dia memandang Jerry dan berkata, "Bocah, aku tidak peduli kamu dan baby punya hubungan apa, tapi semuanya sudah menjadi masa lalu. Sekarang, dia adalah anggota keluarga He, orang terkaya di Zhongzhou, bukan semua orang memenuhi syarat untuk berteman dengannya. Kamu pergi dari sini sekarang. Aku, Lisa, bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Wajah Lisa tampak ganas, perkataannya juga penuh ancaman. Saat ini Jerry baru mengetahui identitas pihak lawan, dia ternyata adalah anggota keluarga He, orang terkaya di Zhongzhou. Tapi, sejak kapan Sully mengganti namanya menjadi baby? Jerry tiba-tiba teringat sesuatu. Saat pertama kali bertemu Sully, dia belum pernah mendengar tentang ayahnya Sully. Dan nama Sully ada hubungannya dengan marga keluarga He. Jerry tidak menganggap serius ancaman Lisa, dengan statusnya saat ini, dia sama sekali tidak perlu peduli dengan orang seperti Lisa. Setelah mendengar ucapan Lisa, ekspresi Sully benar-benar menjadi gelap, cahaya dingin muncul di matanya, dia menatap Lisa dan dengan dingin berkata, "Lisa, Jerry adalah temanku yang paling penting, kamu tidak boleh mengancamnya." Lisa tercengang. Dia memandang Sully dengan tidak percaya dan berkata, Kamu benar-benar melawanku demi seorang pria." Ekspresi Sully tidak berubah dan dia berkata dengan dingin, "Aku memanggilmu kakak sepupu, itu hanya demi kakek. Ini tidak berarti aku mengenalimu sebagai kakak sepupuku." Setelah mengatakan itu, dia memandang Jerry dengan tatapan meminta maaf sambil berkata, "Jerry, maafkan aku." Jerry tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, dia juga sangat senang bisa melihat Sully di Zhongzhou. Sully tersenyum dan berkata, "Kita sudah lama tidak bertemu. Bolehkah aku mentraktirmu makan malam?" Jerry berkata, "Oke." Keduanya mengabaikan Lisa dan pergi. Lisa sudah hampir menggila. Dia melihat Jerry dan Sully berjalan menjauh sambil berbicara dan tertawa. Kemudian dia kembali sadar dan berteriak dengan marah, "Baby, berhenti." Dia bergegas maju dan mengejar Sully yang baru saja berbalik. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sully dengan keras. Plak! Tamparan keras terdengar, bekas tamparan yang jelas segera muncul di wajah cantik Sully. "Dasar wanita jalang, berapa banyak usaha yang kakek habiskan agar kamu bisa berkontak dengan tetua keempat Dewan Tetua Kyushu. Kamu malah sebaliknya, wajah tetua keempat saja belum lihat, kamu malah berkencan dengan pria liar."
Lisa berkata dengan marah, "Baby, biar aku kasih tahu, kamu bukan hidup untuk dirimu sendiri sekarang, tapi untuk seluruh keluarga He. Apa kamu tahu kenapa kakek mengatur agar aku tinggal bersamamu? Itu karena untuk mengawasimu agar tidak berhubungan dengan pria lain. Jika kamu berani pergi dengan pria ini, kakek tidak akan pernah melepaskanmu. Dan juga, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kakek membawamu kembali ke keluarga He itu demi melunasi hutangnya kepada keluargamu? Biar ku beritahu, sama sekali bukan. Jika bukan karena kamu cantik, bagaimana mungkin kakek membawamu kembali ke keluarga He? Itu karena perkembangan keluarga He sedang terhambat. Jika keluarga He ingin melangkah maju, maka harus menciptakan peluang baru. Jika tetua keempat tidak datang ke Zhongzhou, kakek akan menikahkanmu dengan keturunan langsung dari keluarga kaya lain." Mata Suli tiba-tiba memerah dan dia menatap Lisa dengan marah. Jerry akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pantas saja Suli punya nama baru di Zhongzhou, ternyata keluarga He ingin memanfaatkan Suli untuk menciptakan peluang perkembangan bagi keluarga He. Kata-kata Lisa bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Suli. Suli berkata dengan mata merah, "Tidak mungkin. Kakek jelas bukan orang seperti itu. Kakek tidak ingin aku menjadi mainan keluarga seni bela diri kuno, makanya dia mencari cara untuk membantuku mengenali tokoh-tokoh penting." Lisa mencibir, "Apakah kamu percaya dengan ini?" Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon, lalu berkata kepada Suli, "Aku akan memberitahu kamu sekarang kebenarannya." Saat sedang berbicara, Lisa sudah memutar nomor telepon dan menekan speaker ponsel, lalu terdengar suara orang tua dari gagang telepon, "Lisa, apa yang terjadi?" Lisa melirik ke arah Suli, kemudian berkata, "Kakek, Suli bertemu dengan teman prianya waktu dulu dan sekarang ingin pergi berkencan dengannya. Aku menghentikannya, tapi dia tidak mendengarkanku." Setelah Wira terdiam beberapa saat, dia berkata, "Biarkan dia menjawab telepon." "Baik." Lisa memandang Suli dengan ekspresi bangga. Suli menjawab telepon dan berkata dengan mata merah, "Kakek, ini tidak seperti yang kakak sepupu katakan. Aku bertemu dengan seorang teman yang sangat baik padaku, aku bukan ingin pergi berkencan dengannya, aku hanya ingin mentraktir dia makan malam, setelah selesai makan malam, aku akan pulang." Wira menghela nafas dan berkata, "Baby, bukannya kakek tidak ingin kamu memiliki teman lawan jenis. Hanya saja tetua keempat baru saja tiba di Zhongzhou dan aku masih belum membuatmu bertemu dengannya. Jika kamu makan bersama teman lawan jenis saat ini, dan kejadian ini diketahui oleh orang yang berniat buruk, lalu aku menemukan cara untuk memperkenalkan kamu kepada tetua keempat, takutnya seseorang akan membuat keributan tentang masalah ini. Dengarkan saja ucapan kakek, jangan pergi makan malam dengan teman lawan jenismu, dan pulanglah dengan kakak sepupumu." Mata Suli semakin merah dan air mata mengalir di matanya. "Kakek, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa di hatiku sudah ada pria lain yang tidak akan pernah aku lupakan. Dalam hidup ini." Suli berkata, tiba-tiba menatap Jerry dalam-dalam, kemudian melanjutkan, "Meskipun tetua keempat sangat baik, aku tidak akan menyukainya. Kakek, tolong jangan buang tenagamu untuk membuat aku bertemu dengan tetua keempat." Tidak diduga, begitu Suli selesai bicara, suara geram Wira terdengar dari ujung telepon, "Diam." Bersambung. Bab 2018. Tidak dipandang. Di mata Suli mengalir air mata. Sejak dibawa kembali ke kediaman He, ini adalah pertama kalinya kakeknya memarahinya dengan begitu kasar. Segera setelah itu, Wira terus berkata dengan marah, "Suli, apa kamu tahu betapa besar kerugian yang akan dialami keluarga He jika keluarga He tidak disukai oleh tokoh-tokoh besar? Saat ini, kekuatan seni bela diri utama di alam bawah bela diri kuno sudah menetap di Zhongzhou dan sebagai keluarga terkaya di Zhongzhou,
kita adalah konsorsium yang didambakan oleh kekuatan seni bela diri kuno itu. Apakah kamu tahu berapa banyak orang dari keluarga seni bela diri kuno yang datang ke keluarga He kita sejak batas pemisah itu hancur? Tanpa kecuali, mereka semua adalah ancaman secara terang-terangan dan terselubung. Jika bukan karena mereka ingin mendapatkan keluarga He yang utuh, mereka pasti sudah lama menggunakan kekerasan untuk merampok keluarga He. Jika kita tidak bisa menemukan tokoh besar yang dapat melindungi keluarga He dalam waktu singkat, keluarga He tidak punya pilihan selain berkompromi dan menjadi kantong uang di tangan keluarga seni bela diri kuno tertentu. Sekarang, tetua keempat Dewan Tetua Dunia Sekuler sudah datang ke Zhongzhou. Apakah kamu tahu berapa banyak bos besar di Zhongzhou yang ingin memperkenalkan gadis muda dan cantik dari keluarga mereka sendiri kepada tetua keempat? Bicara sampai di akhir, suasana hati Wira menjadi stabil dan suaranya menjadi sangat lembut dan dia berkata, "Baby, jika bukan karena tidak punya pilihan lain, kakek tidak akan pernah menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar untuk perkembangan keluarga He. Sekarang sedang dalam masa paling kritis. Aku akan memikirkan cara agar kamu bisa bertemu dengan tetua keempat secepatnya. Dengan kecantikanmu, begitu tetua keempat melihatmu, dia pasti akan menyukaimu. Setelah kamu menjadi wanita tetua keempat, meskipun master dari keluarga seni bela diri kuno datang, apa yang harus ditakuti?" Suli mendengarkan dengan tenang. Setelah Wira selesai bicara, dia berkata dengan mata merah, "Kakek, tetua keempat datang ke Zhongzhou hanya untuk menekan master dari keluarga seni bela diri kuno. Dia pasti tidak akan tertarik dengan wanita cantik." Setelah tetua keempat menekan master dari keluarga seni bela diri kuno, orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno tidak akan berani sombong lagi seperti sebelumnya. Wira mencibir, "Aku akui, tetua keempat adalah jenius seni bela diri. Bahkan di alam bawah bela diri kuno, dia adalah seorang jenius seni bela diri terbaik, tapi memangnya kenapa? Jangan lupa kalau di alam bawah bela diri kuno, ada banyak talenta alam surgawa tingkat ketiga. Dengan kekuatan tetua keempat yang baru saja memasuki alam surgawa, bagaimana bisa menekan master dengan kekuatan alam surgawa tingkat ketiga alam bawah bela diri kuno? Baby, jangan naif, meskipun seluruh master Dewan Tetua Kyushu mengambil tindakan, tetap saja tidak akan pernah bisa menekan para petarung dari alam bawah bela diri kuno." Suli menambahkan, "Kakek, karena kamu berpikir bahwa seluruh Dewan Tetua tidak bisa menekan para petarung dari keluarga seni bela diri kuno, kenapa kamu memaksaku untuk mendapatkan bantuan dari tetua keempat?" "Diam." Pertanyaan Suli membuat Wira marah dan berteriak, "Ingat, kamu adalah cucuku, Wira He, jadi kamu harus mengorbankan segala yang kamu punya untuk keluarga. Aku punya alasan untuk membiarkan kamu memenangkan hati tetua keempat. Kamu tidak perlu mengajukan pertanyaan apapun. Kamu hanya perlu mengikuti pengaturanku. Kamu segera kembali ke rumah keluarga He. Mulai sekarang, kamu tidak boleh melakukan kontak dengan lawan jenis manapun yang seumuran denganmu." Setelah mengatakan itu, Wira menutup telepon dengan marah. Percakapan antara Wira dan Suli barusan semuanya dalam mode hands-free di ponsel. Jerry dan Lisa mendengarnya. Lisa memandang Suli dengan ekspresi bangga dan berkata, "Suli, jangan membuat kakek marah lagi. Jangan lupa kalau ibumu masih di keluarga He. Jika kamu membuat marah kakek, konsekuensinya akan serius." Mendengar ini, ekspresi Suli tiba-tiba berubah. Lisa tampaknya tidak khawatir sama sekali bahwa Suli akan memaksa untuk pergi dengan Jerry. Dia menyipitkan matanya dan menatap Jerry, lalu berkata, "Bocah, Suli adalah calon istri dari tetua keempat. Peran kecil sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berkontak dengannya. Kalau kamu tahu diri, pergilah sejauh mungkin dan berhati-hatilah agar nyawamu tidak hilang." Kilatan tajam melintas di mata Jerry. Dia awalnya mengabaikan wanita Lisa ini, tetapi sikap Wira terhadap Suli barusan membuat Jerry marah.
Sikap provokasi Lisa yang berulang-ulang sudah membuatnya marah. Pergi. Jerry menekan amarahnya yang ingin menamparkan Lisa sampai mati dan berteriak keras. Lisa terkejut dan terhuyung mundur beberapa langkah, hampir saja jatuh ke tanah. Setelah sadar kembali, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan marah, "Kamu binatang, berani sekali memarahiku, aku akan memukulmu sampai mati." Setelah mengatakan itu, Lisa dengan geram bergegas menuju Jerry. Sully tiba-tiba menjadi cemas dan tanpa sadar berdiri di depan Jerry, lalu berkata dengan marah, "Lisa, sudah cukup." Tapi, bagaimana mungkin Lisa bisa dihentikan oleh ucapan Sully? Lisa mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sully dengan keras, sambil berteriak dengan marah, "Dasar wanita jalang, minggir." Melihat telapak tangan Lisa sudah hampir menimpa wajah Sully. Di momen kritis ini, Jerry tiba-tiba melangkah maju, lalu mengangkat tangan dan menamparnya. Plak! Tamparan keras bergema di langit malam. Lisa ditampar sampai terbang keluar, dengan darah mengalir di sudut mulutnya. Sully langsung kaget. Jerry menggerakkan kakinya dan muncul di tempat Lisa jatuh. Niat membunuh terpancar di matanya, dia menatap Lisa dengan dingin dan berkata, "Kembali dan beritahu Wira bahwa keluarga He tidak memiliki harapan untuk mendapatkan dukungan dari tetua keempat." Meskipun dia memberikan seluruh keluarga He kepada tetua keempat tidak akan pernah mendukung keluarga He. Lisa bagaimana mungkin pernah mengalami penghinaan seperti ini? Namun menghadapi kekuatan Jerry, dia sangat ketakutan sampai menggigil. Bagaimana mungkin dia masih memiliki momentum agresif seperti barusan? Jerry kemudian berbalik, aura dingin di tubuhnya benar-benar menghilang, dia berjalan ke arah Sully yang begitu malang, hatinya merasa sedih. Dia berkata selembut mungkin, "Sully, jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu." Sully memandang Jerry, dia sudah lama terpana. Apalagi setelah mendengar perkataan Jerry, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Jerry dan menangis dengan keras, seolah ingin melampiaskan semua keluh kesah yang dideritanya selama ini. Melihat Sully melemparkan dirinya ke pelukan Jerry, tatapan tajam melintas di mata Lisa, kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil foto. Jerry menghibur Sully dan menunggu suasana hati Sully stabil, baru kemudian dia berkata, "Bukannya kamu barusan garis bawah bilang ingin mentraktirku makan malam? Ayo pergi." Sully merieka air mata dari wajahnya dan terlihat sangat menawan. Adapun Lisa, dia sudah pergi dari sini sejak lama. "Jerry, terima kasih atas perhatianmu. Kamu harus meninggalkan Zhongzhou sesegera mungkin. Keluarga He adalah orang terkaya di Zhongzhou, kamu baru saja memukul Lisa, dia pasti akan mengatakan banyak hal negatif tentang kamu di depan kakek. Keluarga He pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Setelah Sully tenang, wajahnya penuh kekhawatiran, dia mendesak dengan cemas, "Tinggalkan Zhongzhou sekarang, kalau tidak, nanti akan terlambat." Jerry tersenyum ringan dan berkata, "Keluarga He tidak bisa berbuat apa-apa padaku, jadi jangan khawatir. Ayo kita makan malam dulu. Adapun penindasan yang kamu alami di keluarga He, aku pasti akan membalasnya untukmu." Sully tiba-tiba menjadi semakin cemas. Saat dia ingin berbicara, dia disela oleh Jerry, "Sully, kamu juga kenal orangku. Karena aku sudah bilang aku tidak menganggap serius keluarga He, maka aku benar-benar tidak akan menganggap serius keluarga He." Melihat ekspresi serius di wajah Jerry, kemudian memikirkan apa yang telah dilakukan Jerry di Jiangsu dan kota Yan, Sully terkejut dan dia percaya pada Jerry. Namun, yang membuat dia sangat bingung adalah keyakinan apa yang dimiliki Jerry ini. Dia bahkan meremehkan keluarga He, keluarga terkaya di Zhongzhou. Pada saat yang sama, di dalam mobil mewah yang melaju menuju rumah keluarga He, wajah Lisa tampak ganas dan berkata dengan gigi terkatup,
aku tidak akan pernah melepaskan kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung mengirimkan foto Suli memeluk lengan Jerry, yang baru saja dia potret secara diam-diam, kemudian mengirim sebuah pesan, "Tuan Muda Su, wanita jalang Suli ini bermesraan dengan orang lain di belakangmu." Bersambung.